Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita agamanya, yaitu agama Islam yang telah disempurnakan dan diridhoinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah terpilih di antara makhluknya. Dan setelah itu maka aku berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan channel kami yang akan membahas bagaimana proses penciptaan Ruhul A'zam, yaitu ruh yang terpancar dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simak pembahasannya berikut ini. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yaqin, pohon yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara, yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak itu ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mir'atul Hayat, cermin kehidupan. Cermin itu diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan menawan. Dia pun merasa malu kepada Allah, sehingga meniteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua Allah ciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga Allah ciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat Allah ciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima Allah ciptakan bunga mawar. Dari tetesan keenam Allah ciptakan padi. Lalu Nur Muhammad bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali, sehingga hal tersebut menjadikan kewajiban bagi kita semua, dan diwajibkan salat 5 waktu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan arash, kursi, lau mahfud, kalam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan sholihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum mukmin dan muslim, laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya Allah ciptakan ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya, seperti orang-orang yang kufur, orang kafir, dan munafik. Dari keringat kedua kakinya Allah ciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad,
Maka Nur Muhammad melihat di depan ada Nur, di belakangnya ada An-Nur, di kanannya ada An-Nur, dan di kirinya juga ada Nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad. Dan dari ruh para nabi diciptakan ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukmin umat Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad. Lalu para ruh semuanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pelita dari batu akik berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang sholat. Sedangkan ruh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat sebagaimana digambarkan tulisan Ahmadun, yaitu berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammadun, yaitu kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut, tapi diganti dahulu dengan bentuk babi. Setelah itu baru dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, tiada suatu daya dan kekuatan yang mampu menghindarkan diri dari kematian. Akhirnya hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pembahasan ini bisa diambil manfaat, khususnya bagi kita, umumnya bagi semua yang mendengarkan dari channel ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.